Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang perencanaan strategis di JNE. Sebelum itu, perkenalkan saya Aloy, lalu ada rekan saya, Daniel, Vido, dan Rara. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu profil perusahaan. Nah, JNE sendiri didirikan pada tanggal 26 November tahun 1990 dengan nama PT Tiki Jalur Eka Nugraha, atau yang kerap kita sebut JNE. Yang memulai kegiatan usahanya di bidang pengiriman barang dan dokumen. Seiring perkembangan zaman, peluang ini terus tumbuh dan mendorong JNE untuk terus memperluas jaringannya ke seluruh kota besar yang ada di Indonesia. Saat ini, titik-titik layanan JNE mencapai lebih dari 6.000 lokasi dan terus bertambah. Tidak hanya mencakup paket kecil dan dokumen, tetapi lingkup bisnis JNE kini merambah pada penanganan transportasi, logistik, pengiriman uang, serta distribusi. JNE sendiri memiliki visi dan misi, yaitu untuk menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia dan misinya untuk memberi pengalaman terbaik pada pelanggan secara konsisten, di mana JNE sendiri berkomitmen untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Selain itu, JNE juga memiliki nilai-nilai dasar yang dipegang selama menjalankan kegiatan operasional bisnis perusahaan dan menjadi budaya kerja. Nah, nilai-nilai dasar itu meliputi jujur, visioner, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, dengan nilai-nilai ini diharapkan para karyawan JNE dapat memberikan layanan terbaik pada pelanggan. Selanjutnya adalah struktur organisasi perusahaan. Yang pertama ada presiden director yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengamankan harta perusahaan dengan cara memberikan nasihat atau petunjuk kepada manajemen agar efisiensi kerja dapat tercapai. Yang kedua ada executive director yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memeriksa dan menyetujui rencana program kerja dan anggaran perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga ada sekretari yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membuat notulen pada saat rapat diadakan dan mengarsipkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang dianggap penting. Yang keempat ada finance dan administration director yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Yang kelima ada HRD Senior Manager yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pencarian atau perekrutan karyawan, menyeleksi dan menetapkan kerja karyawan. Yang keenam ada Sales dan Marketing Director yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Customer Service Senior Manager, Sales Senior Manager, dan Marketing Senior Manager. Yang ketujuh ada Marketing Senior Manager yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan analisa dan evaluasi atas produk, jasa, serta tarif dan memberikan usulan pengembangannya. Yang kedelapan ada Operation Director yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinir dan mengawasi kegiatan yang dibebankan kepada Operation Senior Manager dan Cargo Senior Manager yang kegiatannya sehari-hari bersifat operasional. Dan yang terakhir ada Operation Senior Manager yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinir dan memecahkan masalah-masalah yang timbul di dalam divisi operasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk analisis Porter's Value Chain Activity. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vido Rional Aprinda, NIM saya 682018-168. Nah, dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, tentu saja PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE memiliki kegiatan atau aktivitas pendukung agar proses bisnis mereka berjalan dengan baik. Nah, berikut pendefinisian proses bisnis PT JNE yang digambarkan dengan value chain. PT JNE memiliki aktivitas pendukung. Yang pertama yaitu infrastruktur perusahaan, yaitu di dalamnya ada staf keuangan, legal service, auditor, dan sales. Kemudian ada manajemen SDM, yang di dalamnya adalah pembekalan. Kemudian ada pengembangan teknologi, ya ini ada pembaruan software. Dan yang terakhir ada pembelian, yang di dalamnya adalah pelayanan publik. Kemudian untuk aktivitas utamanya, PT JNE memiliki 5 aktivitas utama. Yang pertama adalah logistik ke dalam, yang berisi komputer, gedung, armada, dan transportasi. Kemudian ada operasi, penginputan data paketan, pengelompokan paket sesuai dengan destinasi, listrik, dan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga ada logistik keluar, yang berisi pendistribusian ke setiap agen, pengiriman ke konsumen. Dan yang
keempat ada pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan sendiri berisi iklan, bermitra dengan e-commerce dan outlet atau counter. Dan yang terakhir ada pelayanan, yang isinya pelayanan yang prima dan terjamin untuk setiap customer. Berikut adalah value chain activity dari PT JNE. Perkenalkan, nama saya Daniel Chris Petra Napena, NIM 68 2018 201. Saat ini saya akan membahas bagian 3, yaitu analisis Porter's 5 Competitive Force. Yang pertama, persaingan intra-industri. Persaingan yang semakin ketat dalam bisnis ekspedisi atau kurir, baik dalam negeri atau luar negeri, merupakan tantangan bagi PT JNE untuk menunjukkan kinerjanya, di mana PT JNE dituntut untuk dapat bersaing dengan bisnis ekspedisi serupa dengan kompetitor domestik maupun internasional. Dalam menghadapi persaingan bisnis tersebut, PT JNE meningkatkan pelayanan, memperluas jaringan, serta memaksimalkan lokasi-lokasi yang berpotensi bagi JNE. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar pelanggan. Daya tawar konsumen pada JNE adalah masyarakat umum. Untuk lebih mendekatkan diri dengan pelanggan, JNE juga telah mengeluarkan GLC atau JNE Loyalty Card, sehingga bagi pelanggan yang sudah menjadi member GLC akan mendapatkan keuntungan seperti kecepatan layanan, potongan harga pada saat periode promo, dan hadiah undian yang sangat menarik. Member CLC akan mendapat reward 1 poin untuk setiap transaksi senilai Rp25.000 di JNE. Poin tersebut bisa ditukar dengan hadiah menarik atau diskon khusus yang di banyak merchant. Dengan menghadapi daya tawar konsumen dan mempertahankan konsumen, JNE lebih meningkatkan fasilitas dan pelayanan sehingga kepercayaan pelanggan semakin tinggi. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pemasok. Dalam upaya mempercepat pengembangan dan pembangunan dibutuhkan investasi. Dalam hal ini, PT JNE menggunakan dana internal maupun eksternal, yaitu melalui pinjaman bank dan melalui kemitraan dengan perusahaan asing. Menghadapi daya tawar pemasok JNE yaitu dengan dibukanya lagi kerjasama guna meningkatkan kerjasama perusahaan serta membina hubungan yang baik dengan para pemasok. Ancaman pendatang baru. Bisnis ini akan menjadi sangat menarik kompetitor untuk ikut masuk ke bisnis ini. Jika dilihat dari pembatas atau barrier untuk masuk dan keluar ke bisnis ini, maka bisnis ini tergolong low barrier for entry dan low barrier for exit, terutama bagi perusahaan yang sudah memiliki pondasi jaringan distribusi yang luas. Pendatang baru potensial antara lain JNT Express, Wahana, Ninja Express, DHL, Travel Agent, dan Si Cepat Express. Yang kelima, ancaman produk pengganti. Persaingan ancaman produk pengganti adalah di layanan pengiriman uang. Produk JNE Money Remittance adalah layanan pengiriman uang oleh JNE yang bekerjasama dengan Western Union. Western Union adalah perusahaan jasa pengiriman uang secara cepat atau bisa disebut real time online yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara hanya dalam hitungan detik, bebas biaya administrasi dan materai, dan terpercaya, sehingga JNE Money Remittance mampu melayani melalui Western Union ke seluruh dunia termasuk jaringan JNE di seluruh Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan untuk analisis SWOT atau analisis Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatan dari PT JNE sendiri antara lain yang pertama adalah terintegrasi dengan e-commerce, yang kedua memiliki UI aplikasi dan sistem yang user friendly, yang ketiga memiliki beda program jasa pengiriman dengan pesaingnya, yang keempat memiliki sistem informasi yang terintegrasi dan digunakan dalam proses bisnisnya, dan yang terakhir atau yang kelima memiliki aplikasi mobile MyJNE. Kemudian untuk weakness atau kelemahan dari aplikasi atau PT JNE sendiri, yakni sistem tracking dan jasa pengiriman di website aplikasi MyJNE terkadang masih lambat update. Dan yang kedua, masih sering ditemukannya bug dalam aplikasi MyJNE yang mengganggu kenyamanan pengguna aplikasi. Dan yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Peluang dari PT JNE sendiri, yakni yang pertama adalah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperluas jaringan pelayanan pada JNE. Dan yang kedua adalah MyJNE menjadi alternatif aplikasi pembayaran listrik, PDAM, pulsa BPJS, dan dompet digital. Dan yang terakhir atau yang threat atau ancaman adalah yang pertama, perusahaan pesaing memiliki sistem tracking yang lebih up to date dan real time.
Dan yang kedua adalah perusahaan pesaing memiliki aplikasi mobile yang lebih minimal dari aplikasi MyJNE ini sendiri. Selanjutnya saya akan membahas bagian 5, yaitu analisis McFarlane Strategic Grid Application Portfolio. PT TIKI Jalur Nugraha Eka Kurir atau biasa disebut JNE menggunakan aplikasi dan sistem informasi dalam kegiatan bisnisnya. Di sini kami memetakannya menggunakan portfolio McFarlane. Berikut beberapa portfolio aplikasi pada JNE. Ada key operational, strategic, support, dan high potential. Untuk yang pertama, key operational, ada JNE Hybrid, yaitu sistem informasi tracking dan cetak resi. Di sini di-upgrade untuk peningkatan dalam sistem tracking agar lebih tepat dan akurat. Lalu yang kedua ada MyJNE. MyJNE juga di-upgrade untuk meningkatkan pelayanan pada sistem dengan perbaikan bug dan perbaikan pada sistem tracking agar lebih akurat. Lalu yang ketiga ada Autonomous Data Warehouse Oracle. Untuk strategik, yang pertama ada MyWallet COD, kedua Jessica. Untuk Jessica sendiri lebih ditingkatkan lagi, di-upgrade untuk layanan menjadi aplikasi atau dijadikan fitur baru di aplikasi MyJNE agar lebih memudahkan user dalam mengakses atau melakukan pemesanan nasi. Yang ketiga ada Diplomat. Diplomat di-upgrade juga untuk meningkatkan layanan menjadi aplikasi atau dijadikan fitur baru di aplikasi MyJNE agar lebih memudahkan user dalam mengakses atau pemesanan jasa untuk mengirim dokumen yang bernilai tinggi. Lalu untuk support, yang pertama ada sistem informasi absensi, yang kedua sistem informasi warehouse, yang ketiga sistem informasi customer service di-upgrade untuk meningkatkan layanan sistem agar pelanggan dapat langsung berinteraksi secara real time. Lalu yang keempat ada website. Website juga di-upgrade untuk meningkatkan user interface agar lebih baik lagi dan user friendly. Untuk high potensial, yang pertama ada JNE Money Remittance dan kedua ada Persona JNE. Persona JNE di-upgrade untuk meningkatkan layanan Persona yang berbasis web menjadi aplikasi based on mobile agar mempermudah pengguna dalam memesan oleh-oleh. Seiring berkembangnya teknologi membuat persaingan bisnis pun semakin ketat, termasuk di dalam bidang logistik. Banyak permintaan customer yang menuntut pelayanan yang diberikan perusahaan agar bisa lebih baik lagi. Di dalam analisis ini bisa dikatakan customer JNE tidak puas dengan pelayanan yang diberikan saat ini, baik dari kualitas pengiriman barang atau tracking barang, ketidakpuasan terhadap informasi website dan aplikasi MyJNE, dan sebagainya. Oleh karena itu, di sini kami merekomendasikan peningkatan terhadap sistem dan aplikasi yang dimiliki JNE guna meningkatkan kepuasan customer. Seperti di dalam website JNE, customer mungkin merasa detail informasi yang disajikan di dalam website, terutama mengenai status pengiriman dan tarif, di mana informasi tersebut masih kurang lengkap atau tidak tepat dengan keadaan yang sesungguhnya. Begitu pula dengan aplikasi MyJNE, di mana pengguna atau customer masih merasakan kesulitan untuk login ataupun tracking di aplikasi yang telah update. Maka dari itu diharapkan dengan adanya peningkatan dalam sistem informasi dan aplikasi yang dimiliki JNE dapat membuat customer lebih nyaman dan puas dalam menggunakannya. Selanjutnya adalah rencana implementasi. Dalam pemetaan McFarlane Strategic Grid Application Portfolio, kita dapat membuat rencana implementasi berdasarkan 4 kategori kuadran tersebut. Di sini solusi implementasi yang kami tawarkan berfokus pada pembaharuan sistem yang sudah ada dan membuat aplikasi pada produk JNE yang belum memilikinya. Nah, berikut tahapan usulan yang kami tawarkan yang implementasinya dibuat dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Solusi pertama adalah peningkatan JNE Hybrid dan website yang dilakukan di tahun pertama agar aktivitas di JNE dapat berjalan dengan optimal. Lalu, pembaharuan aplikasi mobile JNE yaitu MyJNE dan sistem informasi customer service JNE yang dimulai pada tahun kedua, dan juga pembuatan aplikasi untuk produk JNE yaitu Persona JNE yang dimulai pada tahun kedua juga, yang akan memudahkan pengguna untuk mengirim barang dan makanan hanya lewat aplikasi. Dan pembuatan aplikasi produk Jessica dan Diplomat di tahun ketiga. Selanjutnya bagian ke-8 yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya,
JNE Express mengimplementasikan sistem informasi TI dalam proses bisnisnya yang dapat mendukung berjalannya proses bisnisnya. Beberapa sistem informasi tersebut diantaranya ialah JNE Hybrid, website JNE, aplikasi My JNE, dan juga sistem informasi untuk customer service. Namun implementasi sistem informasi TI di dalamnya masih belum diterapkan secara maksimal sehingga banyak customer atau pelanggan yang kurang puas terhadap layanan-layanan yang ada dalam JNE. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan dan pembaharuan terhadap sistem informasi TI yang digunakan. Lalu untuk sarannya, diharapkan dapat melakukan analisa kembali dan dengan menggunakan metode-metode yang lebih mendalam guna membandingkan hasil analisis yang sudah didapat dengan hasil lain untuk memperkuat hasil analisis mengenai perusahaan ini. Dalam penelitian ini masih memerlukan beberapa maintenance atau perbaikan terhadap beberapa SI atau SITI di dalam perusahaannya. Namun hasil yang didapat masih cenderung umum dan belum terperinci. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih mendalam pada aspek-aspek yang ada pada perusahaan saat ini. Sekian dari kelompok JNE. Terima kasih.